Shalom, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari ini, terima kasih karunia Tuhan kembali kita bisa datang ke hadapan Tuhan untuk kita bisa menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah kita yang baik, kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu persiapkan hatimu lebih lagi, merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Biarlah pada hari ini segala pujian, hormat, kuasa kita persembahkan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh Tuhan dan anugerah-Mu kami ada hari ini. Sungguh oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena karya penebusan-Mu di kayu salib, kami boleh ada Tuhan di hadirat. Terima kasih Bapa yang baik untuk seluruh penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saatnya kami mau bersama-sama dengan umat-Mu datang ke hadapan Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan Allah kami satu-satunya yang layak terima segala hormat dan kuasa selama-lamanya. Biarlah langit dan bumi pun bersuka Tuhan, langit dan bumi pun bersorak bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah hari ini Bapa. Bila semuanya berjalan di dalam rancangan-Mu, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah hari ini, pujian penyembahan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya semuanya Bapa memuliakan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku kita siap memuji dan menyembah bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Puji lagu
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman yang tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Dan biarlah buka hatimu, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Biarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih buat kasih yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Kasih yang sempurna Bapa, kasih yang terindah ya Tuhan, yang pernah kami alami dalam hidup ini. Di saat Engkau Tuhan memberikan dirimu Tuhan sebagai korban tebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami, hidup kami diubah, hidup kami dibaharui Tuhan. Hidup kami tidak sama lagi Bapa. Engkau menjadikan setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya Bapa. Dan Engkau terus mengubahkan hidup kami semakin hari semakin indah dan semakin indah di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan malam pada saat ini kami sama-sama mau mengangkat pujian kami kepada Engkau. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih yang ku terima dari Allah tak
Kasih setia
bersamamu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu Bapa selama-lamanya. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Kau yang tidak pernah melupakan kami sedetik pun. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kebaikan, berkasih yang Kau nyatakan lewat pengorbanan di kami sendiri. Kami diselamatkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Dalam mulut bibir kami selalu penuh dengan pujian akan Engkau, dan biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan boleh menceritakan akan kemuliaan. Dalam seluruh kehidupan kami Tuhan boleh menjadi Injil yang terbuka Tuhan bagi dunia, supaya setiap orang melihat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan rindu Kau bersabda bagi kami melalui hamba-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, Kau mengurapi setiap kami Bapa. Jangan biarkan Tuhan satupun daripada firman-Mu yang berlalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selalu
selamanya. Haleluya, kasih setiamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari yang terkasih, jemaat GKB Antioquia Tebing Tinggi yang saya kasihi dan yang saya banggakan. Apa kabar? Senang sekali di hari Minggu yang indah ini saya dapat menyampaikan firman Tuhan ke dalam hidup Anda. Saya percaya setiap dari kita punya kerinduan untuk belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan dan juga memberkati dan terlebih lagi mengubahkan setiap kehidupan kita. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda sekalian yang sudah memberikan cinta kasih, perhatian, doa-doa, ucapan turut berduka cita pada keluarga kami atas meninggalnya opa tersayang yang kami kasih. Kami sangat merasa kehilangan karena opa ya selain beliau sudah menghabiskan begitu banyak tahun ya hidupnya bersama dengan setiap dari kami, mulai dari saya ingat sekali dari saya kecil, saya SMP sempat tinggal serumah dengan opa dan oma saya selama beberapa tahun, dan kemudian sampai saya menikah dan bahkan sampai saya punya anak ya opa melihat semuanya itu. Jadi kami sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan dan terima kasih untuk cinta kasih Anda semuanya. Baiklah, saudara-saudara kalian, tanpa menghabiskan lebih banyak waktu, saya akan langsung kepada bacaan kita hari ini yang akan saya ambil dari buku Pengkhotbah pasal ke-9 ya. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ya. Pengkhotbah 9 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, judulnya itu nasib semua orang sama. Oke. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Baik, saya akan berhenti di sana saudara ya. Jadi nanti kita akan pelan-pelan baca sambil kita mengupas ya kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saya, dan saya ini juga bisa memberkati setiap dari Anda. Nah saudara, kalau Anda lihat judulnya dikatakan nasib semua orang sama. Nah mungkin kalau Anda dengar judul itu Anda mungkin berkata, tidak lah, bagaimana mungkin nasib semua orang sama? Buktinya hidup saya tidak seperti orang itu, buktinya keluarga saya tidak seperti keluarga orang itu, buktinya saya tidak bisa menikmati hidup, saya tidak bisa memiliki apa yang orang itu miliki. Ya, saya harus susah sedangkan orang itu senang, saya harus mengalami ini sedangkan orang mengalami itu. Nah saudara-saudara yang terkasih ya, kita harus hati-hati saudara. Kita harus tahu bahwa keadaan kita boleh berbeda ya, keadaan kita hari ini boleh berbeda, tapi firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa sebenarnya tidak peduli kondisi kita apa hari ini. Mungkin kondisi orang lain lebih baik dari kita, mungkin kita lebih baik dari orang lain kondisinya saat ini, tapi sebenarnya nasib dari semuanya itu sama. Nah kalau Anda tidak percaya, kita harus tahu bahwa buku Pengkhotbah ini dipercayakan ditulis oleh Raja Salomo. Dan kita tahu Raja Salomo ini orang yang sangat kaya, bahkan boleh dikatakan salah satu raja yang paling kaya di sepanjang sejarah
peradaban manusia. Bayangkan, tidak hanya dia kaya, dia sangat teramat pintar, penuh dengan hikmat, dan dia banyak yang banyak mengidolakan, banyak memujanya, banyak mencarinya untuk petunjuk, untuk nasihat, untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Dia bahkan tidak banyak juga, tidak sedikit ya wanita-wanita yang mengejarnya. Bayangkan, kurang apa lagi seorang Raja Salomo. Dan saudara, yang mungkin kalau kita yang kondisi kehidupannya tidak seperti Raja Salomo, kita dari bawah lihat ke atas, kita akan berkata, wah, kurang apa lagi, enak sekali orang yang hidup seperti itu. Nah, tapi yang menarik, terlepas dari kekayaannya, terlepas dari kepintarannya, kehebatannya, ya, keternamaannya, ya, betapa terkenalnya dia, betapa dia disanjung, dicari, dan lain sebagainya, saudara. Ya, terlepas dari berapa banyak like, ya, mungkin zaman itu belum ada Instagram, tapi bayangkan kalau dia punya Instagram hari ini, mungkin followernya billion, ya, dan mungkin like-nya tiap kali posting begitu banyak, saudara, ya, tak terhingga mungkin. Nah, tapi saudara, terlepas dari semuanya itu, saudara, nah, kita tahu bahwa Raja Salomo menuliskan sesuatu yang sangat terkenal. Kita semua pernah mendengarkan dia berkata bahwa sebenarnya semuanya itu adalah sia. Bayangkan, saudara, ya, kebayang gak sih orang yang memiliki segalanya, dia berkata bahwa semuanya itu sia-sia. Sedangkan kita yang mungkin belum mengalami apa yang dia alami, kita tidak memiliki apa yang dia miliki, kita berusaha memiliki apa yang dia miliki, kita menginginkan apa yang dia miliki, dan kita mengejar semuanya itu, tapi dia enggak dari sana udah berkata semuanya siap. Ibaratnya begini, saudara, ibaratnya kebayang nggak ya, kalau tiba-tiba satu hari ada bapak wali kota yang berkata begini, ada sayembara, ya, ada perlombaan untuk, ya, memenangkan satu hadiah yang luar biasa. Hadiahnya apa tidak diberitahu, ya, yang pasti semua orang pasti senang, semua orang pasti mau, kata wali kota, ya. Yang perlu kita lakukan adalah berlomba dari tebing tinggi, ya, berlari sampai ke Sungai Rampah misalnya. Ya, kita nggak tahu apa yang menunggu di Sungai Rampah. Nah, jadi saudara, waktu kita lagi mengambil ancang-ancang, ada satu orang pelari yang paling hebat, yang paling kencang, yang paling sukses, dan dia berlari. Nah, saudara, kita masih ngos-ngosan, ya, kita berlari, dan kita tengah jalan kita udah mulai nggak nafas, udah mulai kehabisan nafas, udah mulai kecapean, kelelahan, kehausan, dan ingin menyerah. Nah, tapi si pelari yang nomor 1 ini, dia udah tiba di akhir dari segala-galanya, dia udah mengalami semuanya, dia sudah menerima hadiah yang dijanjikan, dan dia dalam perjalanan balik ke tebing dari Rampah, dan berpas-pasan dengan kita lagi berusaha, kita lagi mengejar, dan dalam kita berpas-pasan ini, si pelari nomor 1 ini ngomong gini sama kita, hei, percuma, nggak ada apa-apanya di ujung sana, ya, memang mungkin, ya, ada harta, ada segala macam, tapi sampai sana, percayalah, kamu akan menyesal, karena semuanya itu sia-sia. Begitulah kata pelari yang nomor 1. Jadi begitulah kira-kira, ya, perumpamaannya sama seperti Raja Salomo. Dia udah mencapai di ujung, di puncak dari segala-galanya, dan di atas sana dia lihat ke bawah, dan dia berkata sama setiap dari kita yang masih mau berusaha naik ke atas, dia berkata, semua yang ditawarkan dunia ini, semua yang ada di dunia itu adalah sia-sia belaka. Dan mungkin yang berkata, Pastor Adrian, bukannya khotbah itu harusnya kabar baik, bukannya khotbah itu harusnya penuh sukacita, kok ini kayaknya depresi banget, mereka semuanya sia-sia. Kalau gitu nggak mungkin mau berkata, kalau itu buat apa saya berjuang, buat apa saya bekerja, buat apa saya melayani, buat apa saya ini dan itu. Nah ini, jadi apa yang Raja Salomo berkata semuanya sia-sia itu dijelaskan lebih lanjut di pasal 9 yang kita baca hari ini. Makanya yang berkata begini, makanya Raja Salomo berkata semuanya itu sia-sia, dan nasib, kenapa sia-sia? Karena nasib semua orang sebenarnya sama, ya. Jadi gini, kembali lagi, saya harus mengulangi ini, saudara, kita harus berhati-hati. Kondisi kita boleh berbeda, perjalanan hidup kita boleh berbeda, apa yang kita miliki boleh berbeda, apa yang kita alami boleh berbeda, tapi sebenarnya ujung dari semuanya, yang kalau boleh ditarik satu garis kesimpulan dari setiap pengalaman hidup kita yang berbeda-beda, dari setiap kondisi kehidupan kita yang berbeda-beda, dari setiap pengalaman hidup semua yang kita alami yang berbeda itu, kalau ditarik dari kesimpulan, ada
nasib yang setiap dari kita pasti alami. Terlepas dari kita mau hebat, makanya kata selalu mau hebat, mau pintar, mau biasa-biasa aja, mau kaya, mau miskin, ya mau mencintai Tuhan, mau tidak mencintai Tuhan, ya mau yang bersumpah, yang tidak bersumpah, yang memberikan persembahan, yang tidak memberikan persembahan, semua nasibnya ujung-ujungnya sama. Nah, apa yang pertama yang kalau kita baca yang pertama itu saudara, nasib yang pertama itu adalah kita pikir kita mempunyai kendali atas semuanya, padahal semuanya ada di tangan Tuhan. Itu kenyataan hidup yang pertama, itu nasib dari setiap manusia, mau kaya mau miskin, mau pintar mau bodoh, ya mau mencintai Tuhan atau tidak, kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup kita itu di tangan Tuhan. Kita mau sekaya apapun, saudara, baru beberapa hari lalu ya di Amerika itu baru kemarin ya, sebelum saya bikin video ini, Presiden Trump ya, presiden negara adidaya, presiden yang dilindungi oleh Secret Service, bayangkan saudara ya, dia kalau mau ditembak mati ya, itu ada bodyguard yang bersedia ya memberikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Presiden Trump. Bayangkan kurang apa lagi, yang dikelilingi dengan dokter-dokter yang hebat, dikelilingi dengan begitu banyak hal yang luar biasa. Dan baru 2 hari lalu atau kemarin ya, beliau dan istri ya divonis positif kena COVID. Bayangkan saudara, jadi kita boleh sehebat-hebatnya ya, tapi hidup kita itu di tangan Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol. Itulah kenyataan hidup yang pertama. Berapa dari kita saudara, waktu kita mengakhiri tahun 2019 masuk ke tahun 2020 yang kita bikin banyak plan, kita bikin banyak rencana, oh tahun ini saya mau ini, tahun ini saya mau itu, dan lain sebagainya. Tapi dan kita berusaha memegang kendali atas hidup kita, atas nasib hidup kita, kondisi hidup kita. Kita berusaha ya berusaha sebisa mungkin kalau tahun ini berjalan dengan sesuai maunya kita. Tapi itulah kenyataan hidup yang pertama, bahwa sehebat-hebatnya kita mengendalikan segala sesuatu, seingin-inginnya kita, semuanya ada dalam kendali kita. Semuanya itu ada di bawah kendali Tuhan. Ya, God is always in control, not us. Bukan kita, Tuhan yang punya kendali, bukan Anda dan saya. Itu kenyataan hidup yang pertama. Nah, kenyataan hidup yang kedua, kalau kita berikutnya ya, manusia itu tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Nah, itulah nasib kedua, kenyataan hidup kedua yang semua dari kita miliki. Bahwa orang yang paling pintar sekalipun ya, mungkin mereka pikir mereka tahu banyak hal. Saudara, Anda lihat dari COVID ini saudara, di dunia ini begitu banyak orang pintar, begitu banyak orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang sekolah di perguruan tinggi ternama, tapi sampai detik ini masih kebingungan sama COVID, masih berusaha mencari vaksin, mencari obat yang tepat untuk menangani COVID. Bayangkan, hanya gara-gara satu virus kecil seluruh dunia dibuat kalang kabut. Itu kenyataan hidup yang kedua. Tidak peduli kita pikir kita tahu banyak hal, kita pikir kita tahu segala-galanya, hanya Tuhan yang tahu segala-galanya. Dia Tuhan yang maha tahu. Itu adalah kenyataan hidup yang kedua ya. Dan yang ketiga saudara, nah ini yang baru dialami oleh opa kami tercinta. Jadi katakan bahwa tidak peduli mau orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, orang tahir, orang najis, ya orang yang mempersembahkan korban maupun tidak, orang baik maupun orang berdosa, semuanya ujung-ujungnya adalah maut. Ya, ujung-ujungnya bukan maut, ujung-ujungnya adalah kematian. Setiap dari kita yang hidup di dunia ini satu hari nanti pasti mati. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, Pastor, kok hari Minggu begini ya ngomongin soal kematian, ini bawa sial ya. Nah, tapi saya harus katakan sama Anda saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kematian itu bukan hal yang sial ya. Saya seperti yang saya katakan ya, dengan meninggalnya opa kami ya, saya katakan bahwa bagi orang dunia kematian itu adalah akhir dari segalanya. Tapi buat orang percaya, kematian itu adalah awal dari kehidupan kekal bersama Tuhan ya, yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit yang ada ya, damai sejahtera dan sukacita berlimpah bersama dengan Tuhan Allah Bapa kita. Itulah kematian. Jadi bukan satu hal yang sial. Nah, tapi saudara, makanya kita harus tahu bahwa itulah beda antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Namun terlepas dari semuanya itu, apakah kita akan berakhir di surga atau tidak, tapi setiap dari kita
pasti mengalami namanya kematian. Dan kematian ini artinya apa? Artinya hidup kita itu terbatas, artinya hidup kita itu sementara. Nah, itulah 3 kenyataan hidup yang kita bisa pelajari. Ya makanya kenapa Salomo berkata, semuanya itu sia-sia. Nah, saudara, kalau kita lanjutkan bacaan ketiga, nah jadi saya akan membagikan gini. Ada 3 macam orang, ya jadi setelah mengetahui atau mengalami 3 kenyataan hidup ini, bahwa hidup itu selalu di luar kendali kita, ya, bahwa kita tidak tahu segala-galanya, kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, dan yang ketiga, semuanya ujung-ujungnya kita akan mati. Ya, kita mau ngumpulin harta sebanyak mungkin, ya, kita pikir kita bisa nikmati, tapi ujung-ujungnya mungkin bukan kita yang nikmati, ya, karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Nah, setelah mengetahui 3 kenyataan hidup ini, nah, muncullah 3 macam orang untuk menghadapi kenyataan hidup yang mungkin kelihatannya tidak manis, pahit, getir, ya, kadang-kadang suram, ya, penuh dengan kegelapan. Nah, orang pertama itu dari bacaan kita yang ketiga, inilah yang celaka, ya, nasib semua orang sama. Nah, orang pertama itu hati anak manusia penuh dengan kejahatan dan kebebalan dalam hati mereka seumur hidup, kemudian mereka menuju alam orang mati. Jadi tipe macam orang pertama itu adalah orang yang bebal, ya, orang yang hatinya jahat. Maksudnya apa gitu? Yang bebal itu artinya, bebal itu dalam bahasa Inggris itu juga sama dengan foolish, ya, bodoh. Atau mungkin orang yang pertama ini adalah orang yang melihat, oh ya udahlah, ini bisa 2 ekstrem sebenarnya. Yang pertama, orang bebal yang tipe pertama, ya, mereka melihat, semuanya sia-sia. Buat apa kalau saya kerja? Buat apa saya ke gereja? Buat apa saya cinta Tuhan kalau toh, ya, saya udah melayani Tuhan, tapi kok ternyata tahun ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan, ya, malah kelihatan semuanya tambah memburuk. Atau yang kedua, saya pikir saya tahu banyak hal, tapi kok tidak terjadi sesuai dengan yang saya ketahui, ya. Atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai di tahun ini, ya. Nah, dan kemudian terkasih, orang bebal yang pertama itu adalah orang yang menyerah, yang berkata whatever, misalnya gitu, bahasa kerennya itu whatever, apa aja lah, terserah lah, ya, ya udahlah, ya beginilah, sudah suratan nasib, sudah suratan takdir, hidup saya begini, saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, ya, hidup ya udah, nggak slow aja, nyantai aja, nggak usah bekerja lagi, nggak usah cari makan lagi, nggak usah berusaha, nggak usah sekolah, toh tahun ini hidup ini begitu pahit, begitu menyedihkan. Nah, sebenarnya itu orang bebal yang pertama. Orang bebal yang kedua, dia bukannya whatever, tapi dia malah berkata, ya udah, kalau memang hidup saya ini sementara, kalau memang nanti toh saya akan mati, saya mau pesta habis-habisan, saya mau nikmati hidup, saya tidak, buat apa saya hidup benar juga belum tentu hidup saya enak, belum tentu saya menikmati seperti orang-orang lain. Ya udah, saya hidup dalam dosa aja, saya hidup semau gue, semau saya, pesta, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Itu adalah orang bebal yang kedua, karena dia pikir 3 kenyataan hidup ini terlalu pahit dan semuanya sia-sia. Nah, tapi saudaraku yang terkasih, saya percaya setiap anak-anak Tuhan dipanggil bukan menjadi orang yang bebal. Kita dipanggil menjadi orang tipe kedua, bahkan mungkin yang lebih indah, orang ketiga. Nah, tapi orang kedua, tipe, ya, bukan orang kedua, bukan orang ketiga, tapi tipe orang kedua, yang kalau kita baca yang keempat, tetapi siapa yang termasuk orang hidup, mempunyai harapan. Saudara, luar biasa, ya, maksud, kalau boleh berkata gini, kalau kita masih hidup, harusnya kita punya harapan. Tapi saudara, kalau kita masih dalam konteks rohaninya, kita ini tidak hanya menerima hidup, ya, dalam dunia ini, karena kalau kita masih bernafas, tentu kita masih hidup. Tapi yang luar biasa, waktu kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita menerima hidup, tidak sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 berkata, ya, pencuri datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan, tetapi anak manusia datang untuk memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Bayangkan, jadi kalau orang yang hidup aja punya harapan, apalagi kalau orang diberikan hidup yang berkelimpahan, harusnya pengharapan kita berkelimpahan. Ada amin, saudara. Waktu saya katakan berkelimpahan, kan nggak ngomong mengenai harta, kan tidak berbicara mengenai rumah, kamar, mobil, ya, atau emas, perak, tidak. Tapi hidup yang berkelimpahan itu adalah yang berkelimpahan dengan berkat-berkat surgawi, ya, berkat-berkat rohani, sukacita, damai sejahtera. Itu semua yang bisa kita alami, kita nikmati, bahkan di dunia ini, tanpa harus menunggu sampai kita mati. Dan di dunia ini kita mengalami kilas dari apa itu surga. Makanya kan doa Bapa kami di bumi seperti di surga.
Ya, nah itu saudara. Jadi katakan ayat keempat, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Saudara lihat, kasar, cukup kasar ya kan? Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka, kebencian, kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Amin, saudara. Nah, jadi tipe orang yang kedua itu adalah orang yang tidak putus harapan, orang yang pantang menyerah, orang yang terus bertahan ya di dalam pergumulan, walaupun dalam pencobaan, di dalam persoalan, di dalam ujian kehidupan, dia terus bertahan dan dia mencapai garis akhir. Dan saudara, saya pernah katakan begini, waktu perjanjian baru, waktu Paulus berkata, ya aku bertanding dan mengakhiri garis akhir, atau sekali lagi berkata yang bisa bertahan sampai paling akhir. Nah, kata bertahan ini saudara, persevere, itu bahasa Inggrisnya, itu tidak berbicara mengenai seperti kalau kita ambil analogi tadi, ilustrasi kita lagi berlari ke Sungai Rampah dari Tebing Tinggi, ya mungkin sebagian kita bisa bertahan sampai Rampah, ya tapi banyak dari kita sampai Rampah, waktu kita udah habis berlari sampai di Rampah, kita mulai ngos-ngosan, kita mulai capek, atau di tengah jalan kita mulai berpikir mau menyerah, mulai mengeluh, mulai berkata, aduh kenapa ya saya mau ikut perlombaan ini, kenapa saya bodoh sekali, kenapa ini dan kenapa itu. Nah, kami saudara bertahan, persevere, yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan, yang Paulus maksudkan dalam perjanjian baru adalah persevere with joy. Ya, orang yang bertahan sampai akhir tidak mengeluh, orang yang bertahan sampai akhir dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dan dengan penuh pengharapan. Itulah perseverance, itulah bertahan yang Tuhan inginkan sampai akhir. Ya, penuh sukacita karena ada harapan. Tapi saudara, saya akan akhiri ini luar biasa. Jadi tentu kita nggak mau menjadi orang yang bebal. Ya, kita mau menjadi orang yang bertahan, orang yang setia, yang pantang menyerah, yang penuh pengharapan. Tapi tipe orang ketiga, Tuhan mau kita tidak hanya bertahan hidup, kita tidak hanya pantang menyerah, penuh pengharapan, tapi Tuhan mau kita menikmati hidup. Luar biasa, saudara. Nah, karena akhirnya di sini kita baca ayat ke-7 sampai yang ke-12, saudara. Ya, mari makanlah rotimu dengan sukaria. Ya, atau kalau untuk kita orang Indonesia, ya mari makanlah nasimu, koiteomu, nasimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan padamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, mungkin saya berhenti sana dulu, saudara. Jadi saudara, yang pertama, ya, kita belajar Tuhan ingin kita menikmati hidup, tapi bukan sembarangan pesta pora, saudara. Ya mungkin banyak berkata, jadi kita berkata minum anggur, ya minum arak, minum tua, ya minum alkohol, dan lain-lain. Tidak, saudara. Yang kita harus lihat konteksnya, kan mari makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan. Jadi sebagai orang yang dipanggil Tuhan untuk punya pengharapan dan menikmati hidup, bagaimana kita menikmati hidup ini? Ya, cara yang tepat untuk menikmati hidup itu bagaimana? Ini yang akan saya bagikan, saya akan simpulkan untuk mengakhiri khotbah saya ini. Yang pertama, saudara, orang yang menikmati hidup bersama dengan Tuhan itu adalah orang yang menjalani hidupnya itu dengan penuh sukacita, sukaria, kesenangan, ya, dan hidup yang berkenan pada Tuhan. Nah, ini saudara, bisa nggak kita pesta, bisa nggak kita menikmati hidup tapi tidak berkenan? Bisa, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan adalah, yang Tuhan rindukan adalah kita menikmati hidup tapi setiap yang kita nikmati, yang kita bisa have fun, ya, tapi fun yang kita miliki itu berkenan pada Tuhan. Fun yang kita miliki yaitu memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup Anda dan saya. Yang saya melakukan bahkan saudara, sebenarnya tujuan hidup manusia, tujuan hidup ciptaan Tuhan ada dua. Yang pertama, Tuhan ingin kita bisa melihat Yesus
di dalam kehidupan kita. Mata kita tertuju pada Yesus dalam menjalankan hidup ini, menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesusahan, menghadapi patah hati, sakit hati, semuanya saudara. Dia ingin mata kita melihat pada Yesus, bukan melihat pada dunia, bukan melihat pada harta, bukan melihat pada teman-teman kita, koneksi kita, ya hal-hal yang kita pikir bisa kita andalkan. Dia ingin kita melihat Yesus dalam hidup ini. Nah, tujuan hidup kita yang kedua, tidak hanya supaya kita bisa melihat Yesus, tapi Tuhan rindu supaya orang-orang lain bisa melihat Yesus yang ada di dalam Anda dan saya. Jadi yang pertama ya, so that we can see Jesus, supaya kita bisa melihat Yesus. Dan yang kedua, supaya orang-orang lain bisa melihat Yesus melalui hidup kita. Nah, jadi saudara yang pertama itu, nikmatilah hidup Anda, ya, dan jalankan hidup yang berkenan pada Tuhan. Ya, perbuatan yang kita lakukan itu harus berkenan. Bisa nggak sih kita have fun dan berkenan? Bisa saudara, bisa sekali. Ya, COVID ini saudara, kita spend time with our loved one, with our families, dengan orang yang kita kasihi. Ya, itu karena itu berkenan pada Tuhan. Ya, tapi harus dengan hikmat. Ya, dan kalau Anda lihat bahkan konteksnya ayat ke-8, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi ini apa artinya? Yang kedua saudara, tidak hanya kita menikmati hidup ya sambil menjalankan hidup yang berkenan pada Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu ya, waktu Alkitab berkata hendaklah pakaianmu selalu putih, bukan berarti ya dress code-nya anak-anak Tuhan itu selalu putih. Kalau gitu saya tidak akan lulus, saya tidak masuk seleksi karena baju saya hitam semua. Ya, jadi saudara bukan ngomongin soal baju secara literal, bukan ngomongin soal ada minyak di kepala kita. Nah, kita tahu bahwa baju putih dan minyak di kepala itu berbicara mengenai urapan, mengenai bagaimana Tuhan sudah memisahkan kita dari dunia. Artinya apa? Artinya kedua saudara, kita menikmati hidup, tapi hidup kita itu harus berbeda. Cara kita menikmati hidup harus berbeda dengan cara dunia menikmati hidup saudara. Agak amin saudara. Dan jadi sekali lagi saya mau kuatkan kepada Anda, apakah Tuhan tidak ingin kita menikmati hidup? Salah, Dia mau, Dia rindu kita bisa menikmati hidup. Tapi nikmatilah hidup dengan cara yang berbeda dengan dunia di sekeliling Anda. Ada amin saudara. Ya kemudian, nah yang ketiga saudara, bagaimana kita menikmati hidup? Yang ketiga, yang sembilan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidup, yang sia-sia dan karuniakan Tuhan padamu di bawah matahari. Nah jadi yang ketiga saudara, kita harus tahu ya, Tuhan mau kita menikmati hidup itu dengan istri kita. Mungkin yang berkata, Pastor, maaf Pastor, saya belum menikah, saya kan masih jomblo, saya kan single. Ya saudara, saya percaya ini berbicara mengenai segala macam hubungan. Ya, kalau Anda belum menikah tapi Anda punya orang tua, Anda punya anak-anak, ya kita menikmati hidup yang Tuhan berikan dengan kita menikmati menjalankan setiap hubungan yang ada dengan sebaik mungkin. Ya kalau Anda masih punya orang tua, hormati dan hargailah orang tua Anda. Kalau Anda masih punya anak-anak Anda, kasihilah mereka, sayangilah mereka, nikmati setiap hari yang Tuhan berikan buat Anda bisa jalani bersama dengan mereka. Nah, yang menarik saudara, kalau Anda lihat ya, Salomo berkata begini, nikmatilah hidup dengan istri, ya, karena itu bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah ini menarik saudara. Jadi kenapa Tuhan ingin kita menikmati hidup kita dengan menjalankan hubungan-hubungan yang baik, ya baik dengan istri maupun dengan sama kita. Jadi kesimpulannya, hubungan itu memang fun. Ya, hubungan apapun, hubungan itu sebenarnya sesuatu yang kita nikmati, kita senangi. Tapi segala macam hubungan, terutama hubungan suami istri, memang ada funnya, ada cintanya, ada asmaranya, ada keindahannya, tapi juga ada jerih payahnya. Nah ini penting saudara. Jadi begini, terutama buat Anda yang sudah menikah dan Anda yang belum menikah juga boleh belajar saudara. Kita harus ketahui bahwa pernikahan itu tidak hanya bahagia aja, tidak hanya soal madunya, tidak hanya soal kenikmatannya, ya kesenangannya. Semuanya memang ada kesenangan, kenikmatan, keindahan dan lain sebagainya. Tapi kalau juga berkata bahwa pernikahan itu juga butuh namanya usaha. Pernikahan itu juga butuh namanya jerih payah. Jadi buat Anda yang belum menikah, ya waktu Anda mau menikah, waktu Anda mau masuk dalam pernikahan, jangan hanya lihat funnya, jangan hanya lihat wah, saya sudah tidak sabar menghabiskan ya masa depan seumur hidup yang indah bersama dengan suami saya, dengan calon istri saya. Tidak saudara. Memang benar semuanya itu, tapi Anda juga harus berkata, saya mau menjalankan seumur hidup saya dengan orang yang saya cintai,
orang yang mungkin saya akan agak waktunya saya kesal sama orang ini, agak waktunya saya tidak senang dengan tabiatnya, dengan kebiasaannya yang unik, dan dengan karakternya dan lain sebagainya. Tapi saya siap seumur hidup untuk menikmati suka dan duka. Nah, Anda lihat dalam pernikahan Kristen, makanya janji nikah itu tidak hanya ya saya berjanji saya akan menikahi, menemani engkau seumur hidup ya hanya dalam waktu suka, hanya dalam waktu senang. Tidak, suka maupun duka, senang maupun sakit, sehat maupun sakit, ya sudah. Jadi itulah kita harus tahu segala macam hubungan ada usaha, ada jerih payah yang harus kita lakukan. Baik saudara, yang keempat, saya akan bacakan dengan ayat ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Haleluya. Baik, saya mungkin akan berhenti di sana. Itu adalah poin saya terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita menikmati hidup dalam Tuhan, bagaimana kita menikmati hidup yang memuliakan Tuhan. Yang keempat adalah yang dikatakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam tanganmu, segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa menikmati hidup, tapi kita harus berikan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita layanilah Tuhan dengan sebaik mungkin. Kalau kita menjadi seorang pekerja, pelajar, jadilah pelajar yang terbaik, jadilah pekerja yang terbaik. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Ya, berikan terbaik dalam segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam tangan kita, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Dan ini juga berarti apa artinya, saudara? Ya, kali katakan selama kamu hidup, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Karena nanti dunia orang mati, semuanya tidak ada lagi. Artinya apa? Artinya juga jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan hari ini. Dia berkata, oh nantilah minggu depan lah baru saya minta maaf, nanti tahun depan lah baru saya ampuni orang ini, nantilah next time baru saya melayani, dan lain sebagainya. Kalau Anda masih punya hari ini adalah anugerah Tuhan. Hari ini adalah kesempatan buat Anda memberikan yang terbaik, mengasihi dengan terbaik, mengampuni dengan terbaik, meminta ampun dengan terbaik, melayani dengan terbaik, mengasihi satu dengan yang lain dengan yang terbaik. Kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Itu adalah bagaimana kita bisa menikmati dan menghargai kehidupan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan melalui hidup Anda dan saya. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih. Jadi mari benar-benar Anda yang percaya bahwa mungkin tahun ini tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin kita mengalami banyak sekali tantangan, hambatan, persoalan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mau kita tidak jadi orang bebal, tapi orang yang patah semangat, orang yang tidak patah semangat, orang yang penuh pengharapan, orang yang bertahan sampai akhir. Tapi bukan bertahan sampai akhir ngos-ngosan, setengah mati, penuh keluh kesah. Tapi Tuhan mau kita bertahan sampai akhir sambil menikmati hidup ini. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa dari Anda yang mungkin memiliki pergumulan dalam hati Anda, mungkin sama seperti Raja Salomo, setiap dari kita waktu kita lihat ke tahun 2020 ini, kita menemukan hal yang sama, kesimpulan yang sama, bahwa ternyata semuanya terjadi di luar dugaan, tidak sesuai dengan yang saya harapkan, tidak sesuai dengan yang saya rancangkan. Ternyata tahun 2020 ini banyak sekali hal-hal yang mengagetkan, mengejutkan. Nah, mungkin Anda berkata, kenyataan hidup ini tidak mudah, tidak seperti yang saya harapkan. Saya pikir saya tahu ini, saya tahu itu, saya pikir saya tahu banyak hal, ternyata banyak yang tidak saya tahu. Dan yang terakhir mungkin Anda berpikir, saya pikir saya masih muda, saya invincible. Invincible itu bahasa Indonesia kebal, ya, terhadap segala sesuatu, kebal masalah, kebal sakit penyakit, kebal segala-galanya. Tapi ternyata mungkin Anda mengalami hal-hal yang tidak Anda sangka, dan Anda tinggalkan Tuhan hari lepas hari, bahwa hidup kita itu begitu fragile, begitu rapuh, begitu sementara, dan setiap dari kita pasti akan menghadapi namanya kematian. Hari ini saya mau berkata pada Anda, kalau Anda belum benar-benar percaya pada Tuhan, kalau Anda hidupnya masih ugal-ugalan, ogah-ogahan, Anda masih hidup seperti orang bebal, maka kita tahu
walaupun kita sama akan mati, tapi ujung dari kematian kita adalah sengsara dalam api neraka. Tapi kalau Anda percaya sama Tuhan, maka walaupun kita mati, tapi itu adalah permulaan dari hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda mengaku percaya Tuhan tapi hidupnya masih bebal, hidupnya masih jahat, artinya Anda belum benar-benar percaya Tuhan. Karena orang yang percaya Tuhan adalah orang yang pantang menyerah, orang yang berhikmat, orang yang menjalankan hidupnya dengan penuh dengan disiplin dan hikmat dari Tuhan, dan orang yang menikmati hidup dengan caranya Tuhan, yang menikmati hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati hidup dengan penuh sukacita walaupun penuh tantangan, penuh hambatan, penuh persoalan, tetap bersukacita. Orang yang menikmati setiap hubungan-hubungan yang ada, menjalankan dengan sebaik mungkin, dan menaruh usaha, jerih payah di dalam pernikahannya. Saudara, kalau Anda sudah menikah puluhan tahun dan berkata, udahlah, tidak ada gunanya mereka ulang tahun, tidak ada gunanya romantis, tidak ada gunanya beli bunga, tidak ada gunanya memperlakukan suami Anda, istri Anda dengan penuh kasih, dan menaruh usaha, menaruh jerih payah dalam pernikahan Anda salah. Kalau berkata pernikahan itu benar, dinikmati, tapi juga harus usaha. Karena ini juga berbicara mengenai segala macam hubungan yang ada, hubungan orang tua dengan anak, usaha, hubungan anak dengan orang tua, usaha, hubungan mertua dengan menantu, usaha, hubungan persahabatan, usaha. Semuanya harus ada usaha. Dan yang terakhir, kita menikmati hidup yang diberikan Tuhan dengan menjalankan yang sebaik mungkin. Semua yang Tuhan taruh, percayakan di dalam tangan kita, berikan yang terbaik. Bapak Saudara yang berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, untuk kami yang mungkin sempat bebal, sempat jahat, sempat menjalankan hidup kami dengan sembrono, Bapak ampuni kami dan ubahkan kehidupan kami supaya kami menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang menikmati menjalani hidup dengan penuh takut akan Tuhan, dan menjalankan hidup kami sebaik mungkin. Karena selama kami hidup, artinya kami masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik, mengasihi dengan yang terbaik, mengampuni dengan yang terbaik, meminta ampun, meminta maaf dengan yang terbaik, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Kerjakan hari ini apa yang bisa kami kerjakan hari ini. Terima kasih Yesus. Dan kami tahu hidup ini bisa kami nikmati, semuanya menjadi mungkin oleh karena apa yang Kau lakukan di atas kayu salib. Oleh sebab itu hari ini kami akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati apa yang Kau lakukan bagi setiap dari kami. Mari anak-anak Tuhan, kalau Anda punya roti di rumah Anda, saya undang Anda untuk mengambil roti dan ambil waktu untuk introspeksi diri. Mungkin kita sudah menjadi orang yang bebal, dan kita mungkin sempat menyerah, mungkin kita sempat berpikir, gak ada gunanya melayani Tuhan, gak ada gunanya ikut Tuhan, dan lain sebagainya. Hari ini kita mau mohon ampun, dan kita mau makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah aku teruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak yang percaya, oleh bilurnya kita disembuhkan, dan oleh pengorbanan dengan kebangkitannya kita menerima pengharapan yang baru akan hidup yang kekal. Dan hidup kita di dunia ini, meskipun penuh penderitaan, meskipun penuh tantangan, penuh pencobaan, karena ada Yesus bersama dengan kami, maka kami bisa menikmati hidup ini, menjalankan hidup ini dengan penuh sukacita. Mari kita minum cawan ini dengan penuh ucapan syukur.
Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Surgawi, hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kami akan kembali menjalankan hidup kami sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah proteksimu, perlindunganmu, penyertaanmu nyata dalam hidup kami dan hidup orang yang kami kasihi. Mari kita buka hati kita, buka kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Ia menyinari engkau dengan wajahnya, berkasih karunia pada engkau, Ia menggelapkan wajahnya atas engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom, shalom, dan shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima semua berkat-berkat surgawi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, happy Sunday, sampai ketemu minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.